1001 cara cari duit di internet part 4. Jadi yang pertama, kamu bisa bikin video ya sebagai konten kreator, dan kamu bisa monetize video kamu di Facebook Pro dan juga di YouTube. Saya udah kasih step-stepnya paling gampang gitu ya. Kamu bikin di TikTok, lalu karena ngeditnya gampang, lalu kamu upload di Facebook, kamu upload di YouTube. Dan konten yang paling laku ya di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri, itu adalah konten storytelling. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jadi afiliator, baik itu afiliator TikTok Shop, Shopee dan lain-lain. Untuk TikTok Shop gampang ya, kamu bisa langsung daftar di profil kamu. Kalau nggak salah syaratnya itu minimal 1000 followers gitu. Gampang gitu. Dan untuk Shopee, saya udah nyobain daftar jadi afiliator, itu juga gampang banget. Saya tinggal Google waktu itu, cara menjadi afiliator Shopee. Nah, langsung dikasih laman di Shopee itu sendiri yang berisi artikel bagaimana cara jadi afiliator Shopee. Ada link buat daftar, jadi tinggal masukin email, nomor handphone, verifikasi, voila, udah gitu. Kamu siap untuk mengiklankan produk-produk Shopee yang bisa kasih komisi. Dan itu makanya kalau kamu ke X ya atau Twitter dulu, banyak orang yang komentar gitu. Jadi kalau misalnya ada thread yang rame, ada orang-orang yang komentar, oh iya seru ya, nitip lapak. Dia nitip afiliasinya dia gitu kan, link afiliator dia di Shopee jual produk apa gitu kan. Jadi kalau ada thread yang lagi rame, itu dimampirin deh banyak sama orang-orang yang emang jualan jadi afiliator Shopee. Ya maksudnya kan cuma naruh link sama komen, nggak repot kan, cuman berapa menit ya, lakukan di banyak thread. Siapa tahu gitu ada beberapa yang nyangkut kan, lumayan dapat komisi gitu. Jadi ini termasuk nggak susah, cuman emang extra effort ya gitu. Saya nggak bisa kalau ngerjain yang extra effort gini karena saya nggak ada waktu. Tapi kalau kamu ada waktu, kamu bisa kerjain ya. Itu yang kedua, afiliator. Yang ketiga, afiliator jangan salah ya, kalau kamu fokus di situ, kamu bisa dapat sampai ratusan juta sebulan. Ya, kalau saya punya masalah mental, jadi karena saya punya ADHD, saya nggak bisa fokus di situ. Jadi waktu saya baru saya buka-bukaan ya. Jadi waktu saya baru bikin akun TikTok itu, terus langsung meledak gitu akunnya, langsung dapat 100.000 followers dalam waktu sebulan di akun pertama, terus akun kedua dapat 100.000 followers dalam waktu 2 minggu. Itu ada banyak yang DM saya tuh, brand-brand gitu yang nawarin untuk bikin konten untuk endorse produk mereka gitu kan. Dan brandnya pada lumayan gitu, ada brand perawatan rambut, ada brand baju, ada brand ini, brand itu gitu kan. Cuman saya nggak bisa ngerjain gitu karena saya nggak bisa fokus. Mungkin ya suatu hari nanti kalau saya udah bisa fokus, otaknya lagi mau diajak kerja sama, saya buka deh untuk endorse-endorsean gitu. Jadi influencer itu. Jadi saya nggak bisa ya karena saya punya keterbatasan, tapi kamu bisa ya. Jadi kalau kamu emang mau serius cari duit dari internet, jadi afiliator gitu kan, pelan-pelan sambil kamu nungguin akun kamu, mungkin nanti bisa jadi influencer beneran, terus jadi di endorse sama brand. Tapi kalaupun enggak juga nggak masalah gitu, itu jangan jadi fokus gitu. Fokus kamu adalah gimana cara nyari duit. Jadi kalau kamu pengen jadi afiliator, fokuslah bikin konten-konten yang menarik, yang menjual ya. Kalau kamu pengen dapet duit dari video kamu, bikinlah video-video storytelling yang menarik. Oke, itu yang kedua, yang pertama. Yang ketiga ya, kamu bisa dapet duit dari internet dengan cara jual suara kamu. Ini butuh extra skills ya. Jadi idealnya kamu harus punya suara yang bagus dan intonasi yang bagus. Tapi sebenarnya tidak punya suara bagus juga nggak apa-apa gitu, asalkan intonasi kamu bagus dan kamu bahasa Indonesianya ya bagus gitu. Kalau bisa sih nggak punya aksen, walaupun kadang-kadang sebenarnya punya aksen juga nggak masalah, karena klien itu beda-beda. Ada klien yang justru nyari
orang yang bahasa Indonesianya punya aksen Jawa misalnya, tapi itu jarang banget ya. Nih, voice over itu kerjanya apaan sih? Terus dibayar berapa? Lalu cara nyari kliennya di mana? Nah, ini saya bahas ya gitu. Jadi saya kebetulan punya background radio karena 20-an tahun yang lalu saya kerja jadi penyiar ya. Jadi yang selamat pagi untuk Anda yang sekarang sudah berkendara, hati-hati di jalan ya. Saya tahu di luar udaranya memang mendung, tapi saya berharap supaya hati Anda tidak mendung dan bisa tetap bersemangat dalam perjalanan menuju kantor gitu. Emang ada background radio ya, dan kebetulan saya tahu saya sangat bersyukur gitu, saya punya suara yang bagus. Banyak orang yang bilang, wah suara kamu bagus. Iya, makasih gitu. Tapi ya percuma punya suara bagus dan intonasi bagus kalau kagak dipakai cari duit. Ya, saya suaranya bagus, intonasinya bagus. Apakah saya cari duit dari voice over? Kadang-kadang, tapi jarang banget. Ya, tapi pernah. Jadi saya bisa share ke kamu gimana kerjanya, berapa bayarannya, dan cara nyari kliennya di mana. Oke. Saya kalau ditanya charge berapa, saya charge biasanya itu charge jam kerja saya ya. Rata-rata saya charge $50 per jam kerja. Jadi kalau misalnya ada teks 1000 kata nih, 1000 kata itu kurang lebih 4 halaman A4 ya, 4 halaman gitu. Untuk 1000 kata ini biasanya saya butuh waktu 2 jam untuk kerja, untuk rekaman ya, 2 jam untuk rekaman. Saya akan charge berapa? Saya akan charge ya 2 jam kali $50, $100 alias 1,6 juta. Jadi untuk baca teks 4 halaman ini saya akan charge 1,6 juta plus biaya studio dan editing. Jadi terpisah. Jadi saya cuma nge-charge $50 ini untuk saya baca aja, bla 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 bla. Kenapa? Karena satu, ya suara saya berharga ya. Terus kedua, waktu saya berharga. Kalau misalnya saya hanya perlu baca 3 kalimat. Selamat pagi, nama saya Vina, senang bertemu dengan Anda. 3 kalimat kan. Saya akan tetap ngecas 1 jam. Saya akan tetap ngecas minimal $50. Walaupun saya cuma ngomong 3 kalimat. Kenapa? Ya karena waktu saya untuk ke studio, untuk buka laptop, untuk apa ya, itu nggak mungkin cuma 5 menit kan gitu. Jadi saya ada minimum charge $50 gitu. Ini rate sebenarnya udah rate lama ya. Mungkin kalau ada yang nawarin kerjaan voice over lagi ke saya akan nge-charge-nya lebih tinggi, mungkin $80 per jam kerja. Ingat per jam kerja ya, bukan per jam audio. Bedanya apa jam kerja dengan audio? Jam kerja itu adalah berapa lama. Jadi kalau saya bilang 1 jam kerja adalah 1 jam saya di studio untuk rekaman. Kalau 1 jam audio artinya adalah 60 menit audio yang sudah jadi. Nah, untuk saya bisa ngerekam 60 menit audio, 60 menit itu tuh kurang lebih 6.000 kata ya. Jadi kalau saya baca 6.000-7.000 kata, bandingin ya, 6.000 atau 7.000 kata, berarti 24 halaman. Nah kalau 24 halaman itu saya butuh waktunya 6 jam buat ngerekam sebanyak itu gitu. Saya akan ngecas 6 jam kerja. Jadi 6 jam kali $50, $300 ya, dan itu akan menghasilkan kurang lebih 60 menit audio. Jadi kalau misalnya klien bilang, wah saya minta dengan $50 ini saya bisa dapat 60 menit audio, wow, jangan mau gitu. Karena untuk menghasilkan 60 menit audio kamu tuh mungkin harus kerja seharian 6-8 jam. Jadi ingat bedakan antara ngecas per jam kerja dan per jam audio. Itu yang pertama.